Selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita bahas saham untuk besok hari Senin ya, 1 Juli 2024 untuk swing. Kita lihat komposit atau ISG minggu kemarin itu kenaikannya cukup kuat ya teman-teman ya. Ini terlihat ya, beberapa hari belakang dia naik terus. Semoga saja ini juga baik untuk saham-saham kita ya, terutama teman-teman yang nyangkut di saham-saham bank ya, seperti BBRI, BBRI sudah mulai ada kenaikan ya. Ini juga ada gap. Semoga saja ini tidak segera ditutup ya, atau ditutup pun langsung naik lagi nanti. Ya, semoga saja seperti itu. Begitu juga dengan BMRI, BBCA dan BBNI ya. Semuanya sudah mulai ada kenaikan ya. Nah, untuk besok kita review dulu ya. Minggu kemarin kita punya dua saham. Yang pertama Telkom ya. Telkom ini sudah capai target teman ya. Jadi teman bisa lihat ini persis di hari Jumat kemarin sudah sampai target ke 3.100 ya, 3.100. Kemudian untuk selanjutnya kan kita punya dua plan ya. Plan optimisnya itu sampai ke area sini sekitar 36% ya. Apakah masih boleh di hold ya? Jadi kita lihat dulu. Di sini teman bisa lihat market makernya transaksinya dari tanggal 24 sampai 29 ya, anggap saja sampai hari ini ada akumulasi. Masih saya lihat RX, BK, AK ya. Kalau kita blok biar lebih jelas di sini. Di sini teman bisa lihat ada RX masuk itu sebesar 412 miliar atau 1,4 juta lot. Kemudian BK 248 miliar, kemudian AK 191 miliar. Sementara mereka jualan itu BK 233 miliar ya. Nah, BK sepertinya sudah mulai keluar. Yang masih di dalam itu broker RX. Kalaupun ada dia jualan itu sekitar 82 miliar saja ya. Kalau kita pencet di sini netnya jelas terlihat di sini ya. RX 329 miliar di harga 3.000-an ya, harga 3.000-an. Sementara kita punya harga itu di 2.860 ya. Jadi masih di bawah harga si market makernya, boleh dibilang seperti itu. Ya, kalau teman mau hold ini menurut saya masih oke ya. Teman-teman tinggal set break even saja atau stop loss plus ya, biar aman. Jadi kita biarkan profitnya berjalan. Nah, itu Telkom. Kemudian ISAT atau Indosat. Indosat juga sudah running sedikit teman ya, sudah running sedikit. Kita masuknya di 24 Juni ini ya. Jadi sudah running sekitar 2%-an ya. Maka 2%, kita lihat dulu. Benar 2,7%. Jadi tidak ada masalah, kita hold dulu ISAT-nya. Kemudian untuk besok, saya melihat ada 3 saham teman ya. Yang pertama itu MBMA. MBMA kita lihat dulu secara teknikal apakah mungkin kan kita untuk entry. Ini entry yang kita sebelumnya sudah capai target teman ya, sudah capai target. Ini kita hapus dulu. Ini kita bagikan di grup juga ya, di grup Telegram. Teman-teman kalau mau bergabung silahkan lihat di deskripsi video nanti ya. Kalau tidak mau bergabung pun tidak masalah, kita juga selalu update saham per minggu ya. Hanya saja kalau ada saham-saham yang bagus di selain hari Minggu itu kita update-nya di grup Telegram atau di fitur gabung atau fitur membership ya, join di
YouTube ini, teman boleh bergabung di situ. Nah, secara teknikal kita lihat di sini, ini ada pembalikan arah tren ya. Teman lihat di sini ada tren yang turun, kemudian sudah di break ya. Jadi seperti ini. Trennya seperti ini ya. Low, high, lower low. Kemudian di break ya. Udah retest untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kira-kira seperti itu teman. Sekarang sudah ada candle hijau ya. Dua buah di sini ya. Ini candle harian. Jadi kita bisa bikin plannya seperti ini kira-kira. Kita boleh tawar sedikit ya. Kita ambil swing high terdekat di sini sekitar 16%. Kemudian untuk stop lossnya kita ambil swing low ya. Atau kita lihat dulu di time frame 4 jam biar stop lossnya tidak terlalu lebar ya. Nah di sini ada low. Jadi kita terpaksa ambil low ini ya untuk stop loss. Jadi agak lebar teman ya, sekitar 8% atau 9% ya. Tapi tidak ada masalah selagi masih di atas 1:1 ya. Yang ideal itu risk reward itu 1:2 teman ya. Jadi kalau target profitnya 16% seperti ini, jadi stop loss kita itu jangan lebih dari 8% ya. Jadi risk rewardnya itu jadinya 1:2. Tapi kalau teman-teman optimis karena kenaikan atau pola struktur market seperti ini ya, teman-teman boleh saja ambil stop loss 4% dulu. Nanti kalau kena stop loss, kita masuk lagi di bawah. Boleh seperti itu supaya teman-teman tidak terlalu dalam lossnya atau stop lossnya, floating lossnya. Jadi kita bisa bagi dua, jadi 4%. Kalau tersentuh stop loss kita tunggu lagi di bawah, kita bisa masuk lagi di bawah sehingga stop loss kita jadi tipis lagi. Jadi seperti itu saja strategi. Jadi itu tergantung strategi saja teman-teman. Tergantung strategi saja. Ya. Boleh juga kalau teman bisa baca bid offer ya, ketika volumenya besar teman masuk, kemudian setelah running misalkan teman bisa ambil stop loss lebih tipis lagi. Jadi seperti itu ya. Ini acuan, jadi boleh teman modifikasi sendiri ya. Kalau saya pakai plan yang baku seperti ini. Kalau saya bikin plan ya, misalkan saya bikin stop lossnya 8,8 seperti ini ya, saya jalankan saja ya. Tinggal kita mengatur lot sizing ya. Lot sizing itulah yang membuat kita tidak terlalu banyak secara persentase loss, mungkin di sini tinggi, tapi kalau kita atur lotnya nominalnya itu jadi kecil ya loss gitu. Teman yang belum tahu apa itu lot sizing, teman ketik saja ya di channel kita ini ya, cara mengatur lot sizing di Midatomi. Oke, MBMA seperti ini. Jadi masuk di, atau kita bikin dulu ya, buy di, kita lihat analisa transaksinya atau bandarmologinya MBMA ya, dari tanggal 24. Di sini ada akumulasi berbroker AK ya, BK. Kita lepas dulu netnya. Jadi AK ini masuk 24 miliar, belum jualan ya, belum jualan. YP 10 miliar, tapi YP-nya sudah keluar lagi nih ya. Di sini teman bisa lihat ya. Kita blok biar lebih jelas. Nah di sini, atau blok semuanya. AK masuk 24 miliar ya. Kemudian YP 10 miliar sudah keluar 12 miliar, artinya YP ini scalping atau trading jangka pendek saja ya. Kemudian CC masuk 8,7 miliar, dia juga sudah keluar 8,6 miliar di sini. Kemudian YU 7,2 miliar, sementara YU-nya juga sudah keluar. Jadi kalau kita pencet net, yang tersisa yang besar itu broker AK ya, masuk di 615. Sementara kita tadi masuknya di 620, jadi belum terlalu jauh dari harga si market makernya ya, beda 5 poin saja. Oke, itu untuk NBMA. Kemudian yang kedua
Cevin, Clipan Finance ya. Nah ini si apa namanya Cevin ini secara struktur market ini sideways teman-teman ya, atau ranging ya, atau konsolidasi. Dia bergerak di antara garis-garis ini saja ya, naik turun ya, naik turun, naik turun, naik lagi turun, naik turun, naik turun, berharap dia naik lagi ke area sini. Jadi seperti itu. Kita manfaatkan juga pola ranging ini ya, tapi targetnya tidak terlalu jauh, 10% saja. Kemudian stop lossnya sekitar 3%. Jadi risk rewardnya 1:3. Nah ini risk reward yang cukup ideal teman ya. Menarik juga 1:3 dibandingkan tadi yang MBMA 1:1,6 ya, atau pada 1:1,5. Jadi MBMA ini sedang ranging, jadi kita polanya seperti ini. Kita mengikuti pola market ya. Kita bikin di sini masuk di 480 ya. Buy di 480. Kemudian kita lihat transaksinya. Cevin. Juga ada akumulasi ya, broker AI ini ya. Kemudian XC and IMG. Sementara yang jualan PDLGCC ya. Kita buka dulu netnya. Jadi si AI ini masuk 16 miliar ya, belum ada keluar juga barangnya. Sementara CC itu sudah keluar ya. YP juga. Jadi yang sisa yang besar itu yang boleh kita asumsikan sebagai market makernya itu si AI ini teman ya. Jadi 16,9 miliar. Di harga 487, sementara kita punya 480 ya. Jadi belum terlalu jauh juga selisihnya dari si market maker. Oke, itu yang berpotensi selanjutnya. Yang kemudian yang ketiga itu Bevin. Ini. Nah, Bevin ini sudah stop loss namanya. Ini plan 13 Mei ya. Ini gagal stop loss 4,39%. Jadi semua setiap plan kita itu tentu saja ada yang gagal ya, bahkan banyak juga yang gagal ya. Yang berhasilnya juga lebih banyak lagi. Jadi kita di saham maupun di forex atau dimanapun di pasar saham, di trading ini, semuanya serba probabilitas teman, tidak ada yang pasti ya. Kita hapus dulu plan nama ini. Selagi teman menjaga ya risikonya atau money managementnya, teman-teman akan selamat dan akan menghasilkan uang di pasar saham atau di forex ya. Kuncinya adalah money management dan risk reward. Oke. Nah, di sini ada kotak yang abu-abu, ini adalah support mingguan teman-teman ya, weekly. Kita lihat di sini jelas. Nah, di sini teman bisa lihat ini support yang cukup kuat ya. Setiap dia menyentuh area ini ya, dari sini kemudian dia turun, kemudian dia jebol atau breakout, kemudian turun lagi, sentuh support, dia mantul lagi ke atas dan seperti itu seterusnya ya. Nah, sekarang dia juga sudah masuk lagi di area support ini dan ada pembalikan lagi ya. Ada perlawanan lagi. Kita lihat di kandel hariannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ada kita hapus dulu ini. Ada beberapa candle yang hijau ya, atau kenaikan. Nah, kalau kita pergi ke time frame lebih kecil lagi, di sini sudah ada struktur market yang di break ya. Teman bisa lihat di sini. Dari atas ini, kemudian dia nge-base di sini atau konsolidasi ya. Kemudian dia break ya. Jadi ini sudah di break area konsolidasinya di sini ya, break atas. Nah, biasanya dia akan seperti ini teman, naik kemudian dia retest untuk meneruskan kenaikannya seperti itu ya. Jadi kita bisa
bikin plannya di bawah sini ya, kita tawar sedikit. Sekarang harganya, bentar, harganya 945. Kita tawar sedikit karena biasanya dia akan dites dulu ke area support ini untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kita bisa tunggu di harga support itu ya. Jadi kita bisa tunggu di sini untuk membuat stop loss kita lebih tipis lagi ya. Mungkin di bawah area konsolidasi ini kita ambil 1 jam supaya lebih jelas ya. Kita hapus dulu ini. Nah, kita hapus dulu ini juga. Nah, di sini teman bisa lihat ya. Ini adalah area konsolidasi ya. Di sini juga dia membuat base ya, atau support yang lebih kecil di sini. Berapa kali tersentuh di sini dia tidak mampu untuk turun. Ini bisa kita gunakan juga untuk mengambil pedoman stop loss supaya stop loss kita tidak terlalu lebar teman. Oke. Jadi seperti ini kita ambil area resisten ini untuk menawar harga untuk antri ya. Kemudian stop lossnya kita tarik ke atas sedikit di bawah support yang kecil ini. Oke, sekitar 3 atau 4% ya. 3 atau 4%. Kemudian kita cari resistennya di time frame lebih besar, mungkin di time frame 1 hari ya, atau 1 D. Nah, di sini ada order block ya. Kalau teman belajar analisa teknikal ini ada order block ya. Order block. Tapi di atasnya juga ada imbalance dan order block ya. Kita mungkin bisa asumsikan dia akan perkirakan ya, kita perkirakan dia akan menuju area sini ya untuk target optimis ya. Tentu saja target terdekatnya itu di 6% atau 7% di sini ya. Kemudian target optimisnya itu di area sini 17%. Oke. Jadi kita bisa bikin plannya seperti ini. Kita tulis dulu. Buy di 9.20 ya. Silakan teman-teman boleh screenshot atau dicatat ya. Kemudian kita lihat analisa transaksinya atau broker summary-nya atau bandarmologi ya, Bevin. Dari tanggal 24 juga. Nah, di sini teman bisa lihat CC ya. CC masuk 74 miliar, kemudian BB 3 miliar, SS, YU ya. Sementara yang jualan AK, RF, KZ, CC-nya sendiri belum jualan. Nah, CC ini kan biasanya yang teman-teman tahu itu broker yang biasa digunakan para retail. Sebenarnya bukan tidak selalu seperti itu teman, karena CC ini juga banyak mengelola ya dalam tanda kutip satu saham sama seperti YP juga ya, itu kalau untuk swing bagus juga diikutin ya YP itu. Jadi tidak bisa kita kita pukul rata seperti itu. Nah, kalau kita pencet netnya ya jelas di sini CC belum ada jualan sama sekali ya. Kita bikin value. Oh sorry, tadi net ya. Sekarang value-nya. Nah, di sini 83 miliar ya. Jadi CCC ini baru jualan 9,3 miliar. Nah, ini mungkin kita asumsikan yang jualan ini para retail ya. Jadi seperti itu. Jadi masih sisa banyak sekali ya, barangnya 74 miliar di harga 929. Sementara kita masuk di 920 ya. Jadi beda sedikit saja kalau kita dapat barang di 920. Kalau teman optimis misalkan ya, teman agresif tipenya, teman boleh instant buy, tapi risikonya atau risk rewardnya jadi makin tipis ya di sini di 945 ya. Risk rewardnya jadi 1/2, kemudian stop lossnya jadi 6%. Jadi terserah teman. Kalau teman tidak mau terlalu lebar stop lossnya, teman bisa antri di 920. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman dianalisa ulang lagi, lihat lagi apakah ini masuk ke kategori teman. Silakan dianalisa ulang lagi. Semuanya hanya analisa, tidak ada yang pasti. Jadi jaga money management teman. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat dan selamat malam.